Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia. Berita terbaru yaitu sebanyak 53.000 siswa Ganesha Operation telah diterima di perguruan tinggi tahun 2025. Ini menjadi awal yang bagus bagi para siswa dan siswi untuk mencapai cita-citanya. Ganesha Operation juga menjadi wadah untuk menambah wawasan bagi para siswa dan juga siswi maupun itu SD, SMP, dan SMA. Kita akan menuju dan melihat wawancara kepada pengajar Ganesha Operation tentang bagaimana cara bimbel Ganesha Operation ini berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Rifa Abdul Aziz, dan saya di sini sekarang ada di GO Ganesha Operation. Baik, di sini saya bersama dengan Ibu pengajar GO. Dengan Ibu siapa? Oke, perkenalkan nama Ibu Melva, pengajar Bahasa Indonesia. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan seputar bimbel GO. Untuk yang pertama, apa saja perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Ganesha Operation? Oke, sebetulnya untuk perguruan tinggi yang bekerja sama dengan GO itu banyak teman-teman. Jadi khususnya untuk PTN favorit gitu ya, UI, UGM, ITB, IPB, dan tersebar di berbagai macam PTN. Ini juga sebagai bukti bahwa GO juga turut serta untuk meningkatkan semangat atau membantu siswa lolos ke PTN favorit. Baik, dan seterusnya siapa pimpinan Ganesha Operation pada periode ini? Oke, untuk pimpinan ini sebetulnya masih oleh pendirinya langsung, masih pengagasnya alhamdulillah gitu ya, masih terus beraktivitas, yakni oleh Pak Bob Foster. Dan selanjutnya, di mana saja cabang-cabang GO yang tersebar di seluruh Indonesia? Oke, untuk cabang GO ini sebetulnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, berarti dari Aceh sampai Papua. Kebetulan untuk Papua ini masih baru tahun kemarin. Dan mengapa angka penerimaan ini dianggap penting atau perlu dipublikasikan? Yang angka dimaksud yaitu ini 53.000 lebih kelulusan siswa GO. Oke, sebetulnya untuk jumlah 53.000 lebih ini tidak hanya cuma-cuma. Jadi ini sebetulnya memang dari usaha atau ikhtiar para pengajar bersama tim dari GO semua. Gitu. Bagaimana metode atau program pembelajaran spesifik yang diterapkan sehingga menghasilkan capaian tersebut? Dan capaian yang dimaksud yaitu ini. Oke, hasil kelulusan berarti ya? Hasil kelulusan. Oke, sebetulnya untuk metode yang digunakan oleh GO yang berbeda dengan bimbel yang lain. Pertama untuk KBM itu pengajarnya sangat interaktif. Kemudian untuk pengajar juga diberikan spidol 3 warna gitu ya, untuk memanjakan mata yang belajarnya visual gitu. Kemudian selain KBM juga difasilitasi dengan TST. Nah, barangkali kalau teman-teman merasa kurang paham di KBM di sekolah, itu ada ulangan harian, tugas, tambahan dan lain-lain, itu bisa menggunakan TST. Kemudian bisa digunakan untuk apalagi selain TST itu ada buku coding dan GeoExpert itu untuk membantu siswa dalam pengerjaan soal. Nah, yang menjadi ciri khas dari GO ini, setiap siswa mengerjakan 40 soal per hari. Jadi buktinya inilah. Baik Bu, untuk yang terakhir yaitu kapan Ganesha Operation mengadakan event-event untuk memotivasi siswa-siswa kelas 12 agar mampu meraih mimpinya lolos ke perguruan tinggi? Oke. Sebetulnya untuk event atau kegiatan ini dilakukan kalau untuk siswa GO sendiri ya, intern itu ada di M3. Kalau khusus kegiatannya ini biasa ada motivasi gitu ya dari para pimpinan untuk mengarahkan para siswa, bahkan untuk orang tua juga agar siswa bisa memilih PTN yang tepat. Kemudian untuk event ini juga, untuk memotivasi sebetulnya sering dilakukan oleh pengajar sendiri gitu ya di setiap kelas masing-masing, apalagi untuk kelas 12. Namun untuk kegiatan eksternal itu biasanya dilakukan 1 semester sekali di awal. Nah, itu untuk sekolah-sekolah yang sekaligus memang siswanya banyak dan memang tidak semua siswa GO, makanya disebut dengan eksternal. Baik Ibu, terima kasih untuk menjawab pertanyaan seputar bimbel GO-nya. Kembali lagi ke studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia wawancara dari rekan saya. Hanya itu berita atau informasi yang dapat disampaikan pada hari ini. Saya Aziz pamit undur diri. Audio Jungle.